Oke, what's up? Kembali lagi dengan Ale Om Daun di sini. Kali ini Ale Om Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Moving. Di episode kali ini kita dimulai dari Bong Seok dan Hui So yang sedang membeli makanan di sebuah minimarket setelah mereka membeli seragam Hui So untuk bersantai di sana. Di sana mereka saling bercerita tentang diri mereka dan keluarga mereka yang mempunyai usaha masing-masing. Namun di sela-sela itu Bong Seok melihat Ki So berjalan sempoyongan dan juga babak belur. Mereka pun merasakan ada yang aneh dengan hal itu karena Ki So adalah siswa yang jago bertarung. Namun dia kali ini terlihat habis babak belur. Namun Hui So pun menyarankan Bong Seok tidak usah ikut campur dan jangan memperdulikannya untuk sementara ini. Setelah beristirahat, mereka pun kembali ke sekolah untuk menjalankan hukuman mereka karena mereka terlambat datang ke sekolah pada waktu itu. Di sela-sela pengerjaan hukuman, luka Bong Seok diobati oleh Hui So. Luka itu didapat karena Hui So menabraknya pada saat berlari mengejar gerbang sekolah yang ingin ditutup. Setelah Hui So pergi, Bong Seok pun malah melayang karena perasaan senangnya itu, hingga membuat bajunya basah kuyup tersiram air. Kemudian di sisi lain, sang pemburu manusia berkekuatan super, dia mendatangi SMA tempat supir bus yang memiliki kekuatan super itu. Di sana dia bertemu dengan penjaga sekolah. Namun sang pemburu itu tidak bertindak dan mengatakan apapun di sana. Dia hanya memantau sekolah itu nih guys. Ada apa nih guys? Apakah dia mencari orang lain selain supir bus itu di sekolah itu? Kita lihat saja nanti ya guys ya. Oke, keesokan harinya, penjaga sekolah pun mengecek CCTV yang ada di sana karena ditakutkan akan terjadi sesuatu nantinya setelah kejadian malam itu. Pada hari itu juga, Hui So terus berlatih olahraga agar dia bisa masuk ke universitas olahraga. Dia berlatih di auditorium yang ada di sekolahnya. Namun pada saat dia sedang berlatih, kaki Hui So terkilir dan kebetulan di sana ada Bong Seok dan Gang Hon. Gang Hon hendak ingin menolong Hui So, namun tidak jadi karena teriakan Bong Seok di sana yang ingin menolong Hui So juga. Gang Hon di sana melihat semua kejadian yang aneh, mulai dari Hui So yang pulih dengan cepat dari cederanya yang padahal kakinya terkilir, dan kejadian Bong Seok yang bisa terbang. Dia pun menyadari bahwa ada lagi orang yang berkekuatan super seperti dirinya. Dari kejadian di auditorium, Hui So pun menyadari ada yang aneh dari Bong Seok. Hingga akhirnya dia merencanakan sesuatu untuk memastikannya. Hui So mengajak Bong Seok untuk pergi makan bersama pada saat hujan. Karena pada saat hujan pasti akan ada bekas sepatu di sana. Kemudian Hui So pun meminta tolong Bong Seok untuk mengambilkan sepatu miliknya yang tertinggal di sekolahnya. Yang padahal itu hanyalah trik dari Hui So untuk bisa memastikan Bong Seok bisa terbang atau tidak. Dia memastikannya dari jejak sepatu Bong Seok. Jadi jika jejak sepatu Bong Seok hilang, berarti benar Bong Seok mempunyai kemampuan untuk terbang. Kemudian setelah diikuti jejaknya, jejak sepatu itu pun hilang. Yang padahal hilangnya jejak sepatu itu karena Bong Seok melepas sepatunya pada saat ingin mengambil sepatu Hui So. Hui So pun meminta maaf karena telah mengikuti Bong Seok dan sudah berpikir yang tidak-tidak terhadap Bong Seok. Kemudian di sini kebenaran pun terungkap setelah Hui So benar-benar menyaksikan Bong Seok bisa terbang karena sebelumnya Hui So yang ingin memperbaiki plester yang terlepas dari tangan Bong Seok, tiba-tiba saja Bong Seok bisa terbang karena perasaan senangnya itu. Setelah Bong Seok terbang, mereka pun menjadi panik karena Bong Seok tidak bisa mengendalikan dirinya untuk turun kembali nih guys. Sehingga Bong Seok meminta sesuatu pemberat agar dia bisa turun. Akhirnya Hui So pun melompat dan dirinya menjadi pemberat agar Bong Seok bisa turun. Kejadian itu pun ternyata terekam CCTV sekolah nih guys. Setelah berhasil menurunkan Bong Seok, Hui So pun dan Bong Seok pergi pulang dan Hui So mengantar Bong Seok untuk pulang. Setelah sampai di rumah Bong Seok, ibunya kaget karena baru kali ini Bong Seok membawa teman ke rumahnya. Karena temannya itu adalah wanita, ibunya pun berpikir bahwa itu adalah pacar dari Bong Seok. Di lain tempat, pemburu orang-orang berkekuatan super kembali beraksi.
Kali ini dia bertarung dengan seorang penjaga salon yang mempunyai kekuatan super juga dengan matanya yang bisa tembus pandang nih guys. Mereka pun bertarung dengan sengit dan ini merupakan pertarungan paling sengit di antara yang lain. Meskipun wanita, dia mempunyai keahlian bertarung yang sangat baik. Pemburu itu pun mencari anak dari penjaga salon itu yang entah akan diapakan nantinya oleh si pemburu itu. Ternyata si pemburu ini juga mempunyai kekuatan super untuk beregenerasi dengan cepat dari lukanya. Setelah lama bertarung, akhirnya pertarungan pun berakhir dan dimenangkan oleh si pemburu itu. Kemudian kita kembali ke Huiso dan Bung Seok. Di rumahnya, Bung Seok menceritakan semua rahasia dirinya karena Huiso telah mengetahui rahasia dirinya sebelumnya. Mulai dari menunjukkan pemberat yang ada di tubuhnya sampai dengan kamar Bung Seok yang didesain khusus oleh ibunya. Namun Huiso pun tidak terkejut dengan keanehan dalam diri Bung Seok, karena dirinya pun mempunyai kekuatan super juga. Huiso pun berpendapat bahwa itu bukanlah hal aneh, melainkan sebuah keistimewaan. Keesokan harinya, Bung Seok menemani Huiso berlatih di auditorium sekolah. Di sana Huiso pun bercerita bahwa dia pun mempunyai kekuatan super. Jadi alasan dia pindah ke sekolahnya saat ini adalah karena dia di sekolah sebelumnya berkelahi dengan 17 orang murid. Dan 17 orang murid itu dikalahkan oleh dirinya sendiri. Sehingga dia pun dikeluarkan dari sekolahnya yang dulu. Huiso pun bercerita bahwa dia mempunyai kemampuan super, yaitu dia tidak bisa terluka atau bisa beregenerasi dengan cepat. Oke, karena Huiso dan Bung Seok telah mengetahui rahasianya satu sama lain, episode kali ini pun berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.